Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddirin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin muqaidil birril muhajjalin wa ala alihi amhuril kamilin wa ashabil hadinal muhtadin ila yaumiddin wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, pada kali ini Al-Fakir akan membacakan makalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kila li Ibrahim alaihissalam li ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalilan. Qala bisalasati asya. Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Wa ma tamamtu bima takaffalallahu li. Wa ma taghashaitu wa ma taghaddatu illa ma'allahi. Dalam makalah ini ditanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, wahai Nabi Ibrahim, apa amalan yang menjadikan engkau dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim mempunyai gelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Nabi Ibrahim, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengamalkan 3 perkara, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yaitu aku ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Aku dijadikan kekasih Allah itu karena aku mementingkan perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan ibadah, maka aku pentingkan ibadah perintah Allah dari perintah yang lainnya. Oleh karena itu, kita kalau ingin menjadi orang-orang pilihan, maka kita harus mementingkan ibadah kita kepada Allah daripada kepentingan yang lainnya. Ibadah kepada Allah itu ada 3 perkara, yaitu ibadah tentang beragama itu dengan melaksanakan arkanuddin. Arkanuddin itu adalah rukunnya agama. Kalau dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kepada agama Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Artinya beragama itu bukan hanya kita melaksanakan percaya saja, bukan hanya kita melaksanakan syariatnya saja, tapi beribadah itu dengan berupaya merubah akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Oleh karena itu, dalam beragama itu ada rukunnya yang disebut arkanuddin. Rukun beragama, tata cara beragama itu dengan melaksanakan iman kepada Allah, dengan melaksanakan syariat yaitu Islam, dan melaksanakan ihsan. Kebanyakan kita cukup dengan melaksanakan percaya dan melaksanakan syariat, tapi ihsannya tidak dilaksanakan. Seyogyanya kita beragama itu secara profesional itu melaksanakan 3 rukun agama. Bukan hanya percaya kepada Allah, bukan hanya melaksanakan syariat, tapi perubahan akhlak. Kita percaya pada Allah itu adalah iman. Iman itu adalah meyakini kepada Allah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairu wa syarruhu. Itu kita yang disebut iman, atau ilmunya disebut ilmu kalam atau ilmu tauhid. Syariat
itu melaksanakan ibadah. Melaksanakan ibadah itu sholat, kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan puasa, kita diperintahkan zakat, kita melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu dengan melaksanakan berdasarkan keilmuan rukunnya, syaratnya, itu disebutnya kita melaksanakan syariat. Tapi bukan hanya di sana, ada yang kita lupakan, yaitu ihsan. Ihsan itu adalah kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau umpamanya kita tidak bisa melihat Allah, seolah-olah kita dilihat oleh Allah, maka menimbulkan akhlak yang baik. Jadi asal dari ibadah adalah menjadikan akhlak kita akhlak yang baik. Karena intinya agama adalah perubahan akhlak. Sebagaimana baginda Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ibadah kita itu buahnya adalah akhlak yang baik. Oleh karena itu, apabila kita beribadah tidak menjadikan akhlak kita menjadi baik, berarti ibadah kita tidak sempurna. Banyak orang yang beribadah tapi tidak bisa menjaga tindakannya. Banyak orang yang beribadah tapi tidak bisa menjaga lisannya. Lisannya suka menyakiti orang lain. Banyak orang yang beribadah tidak bisa melihat sesuatu yang baik. Banyak kita melaksanakan ibadah tidak bisa menjalankan kakinya kepada kebaikan. Dalam intinya kita beribadah itu adalah perubahan akhlak. Maka akhlak yang sempurna itu, beragama secara sempurna itu adalah melaksanakan arkanuddin secara sempurna. Imannya kita kuatkan, Islamnya, syariatnya kita laksanakan, begitu juga akhlaknya kita laksanakan. Itu arkanuddin. Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah itu dengan melaksanakan perintah Allah. Di perintah Allah yang diperintahkan oleh baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan iman, Islam, dan ihsan. Lalu yang kedua, kata baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa beliau dijadikan kekasih Allah? Kata beliau, mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak pernah ragu dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadaku. Dalam arti masalah rizki, aku tidak ragu dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Karena apa? Karena semuanya adalah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqan. Sesuatu yang ada di muka bumi itu Allah kasih rizki. Apalagi manusia, hewan dikasih rizki, tumbuh-tumbuhan dikasih rizki. Apalagi kita manusia, seorang yang makhluk Allah yang termulia, pasti akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada rizki yang wahbi, ada rizki yang kasbi. Wahbi dan kasbi itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wahbi itu adalah artinya kita diberi rizki Allah dengan tanpa pelantara usaha. Wahbi disebutnya. Kalau kasbi, kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha. Dan dua-duanya itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Imam Malik selagi belajar. Ketika belajar, Imam Malik pernah berkata, rajinlah engkau kepada muridnya, rajinlah engkau belajar. Jangan mengingat masalah rizki. Rizki itu adalah diberikan oleh Allah langsung. Itu pendapat Imam Malik. Suatu hari ketika pembelajaran itu, Imam Syafi'i protes kepada Imam Malik.
Wahai imam, apakah rezeki itu benar-benar langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Malik, betul. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu adalah hasil dari kerja kita, yaitu kasbi. Ya. Akhirnya suatu hari setelah pengajian tersebut, Imam Syafi'i melihat orang yang lagi panen buah-buahan. Lalu beliau menginginkan buah-buahan supaya menjadi dalil kepada Imam Malik. Akhirnya beliau bekerja supaya beliau mendapatkan buah tersebut. Akhirnya beliau bekerja, lalu setelah kerja itu beliau bisa membawa buah-buahan tersebut. Nah, kata Imam Syafi'i, ini akan menjadi dalil bahwa apa yang aku berikan rezeki ini adalah hasil dari kerja aku, kata Imam Syafi'i. Lalu dibawalah buah itu kepada Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam, dalil saya rezeki itu karena ladang kerja saya, bukan pemberian dari Allah, harus ada kasabnya. Apa kata Imam Malik? Kamu memberikan saya buah tersebut kepada saya, itu pemberian dari Allah. Wahbi diberikan kepada saya, kasbi diberikan kepada engkau. Jadi akhirnya Imam Syafi'i dan Imam Malik memakan buah tersebut dengan menjadikan pertemuan itu sesuatu yang solusi atas pendapatnya masing-masing. Jadi semuanya dari wahbi dan kasbi itu pun semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu makalah, Syekh Nawawi Al-Bantani pernah mengutarakan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, min asbabi si'ati rizki, di antaranya asbab luasnya rizki itu ada 3, kata Syekh Nawawi. Jadi bagaimana supaya rizki itu diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi ada asbab-sebabnya supaya kita diberi rizki oleh Allah, rizki yang banyak, kata Syekh Nawawi. Apa sebabnya? Yang pertama, kata Syekh Nawawi, as-salat, kasratus salat, perbanyaklah ibadah salat. Yang kedua, kata Syekh Nawawi, kasratus salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, istighfar, memperbanyak istighfar. Itu adalah asbab dari kita diperluas oleh Allah rezeki kita, tentunya dengan kita berusaha. Jadi asbab yang pertama adalah memperbanyak sholat. Dalam satu ayat Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la naslukuka rizqan nahnu narzuquk. Kamu harus perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat, dan sabarlah kepada mereka untuk supaya bisa melaksanakan sholat. Aku tidak mengharapkan rezeki darimu, tapi aku akan memberikan rezeki kepadamu. Jadi dalil yang menjadikan bahwa sholat itu adalah asbab untuk mendapatkan rezeki. Yang kedua, bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis, baginda Nabi Sallam mengatakan, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan memberikan rahmat 10 kali. Rahmat itu adalah rezeki. Tentunya rezeki itu bukan uang saja, banyak rezeki itu, kategori rezeki itu. Jadi dengan membaca salawat itu dapat memperluas rezeki kita. Dan yang ketiga, kata Syekh Nawawi, itu adalah memperbanyak istighfar. Itu jelas dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin
waj'al lakum anhar. Dalilnya seperti itu. Jadi kata Syekh Nabawi itu asbab kita supaya diperluas rezeki itu adalah satu dengan memperbanyak sholat, yang kedua memperbanyak sholawat, dan yang ketiga dan dari memperbanyak istighfar. Itu yang kedua yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim AS, sehingga beliau dijadikan Khalilullah, yaitu beliau yang kedua itu tidak pernah ragu dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan yang terakhir, kata baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa beliau dijadikan kekasih Allah, kasih Allah Subhanahu wa taala? Kata baginda Nabi sallam, wa ma ta'asyaitu wa ma taghadaitu illa ma'adai. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku tidak pernah makan waktu pagi-pagi, aku tidak makan malam hari kecuali beserta tamu. Bahkan suatu ayat menyebutkan kana yamshi mailan aw mailaini talabil mayakuluhuma alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kalau mau makan itu suka berjalan 1 mil atau 2 mil untuk mencari tamu supaya ada yang menemani. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam suka makan itu bersama tamu, bahkan diberi gelar Abu Talib gitu. Jadi makan itu berjamaah bersama tamu. Pengen bersama tamu melaksanakan makan bersama tamu, itu kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena tamu itu adalah kalau kita kedatangan kamu itu akan mendapatkan rahmat. Bahkan dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Maka di antaranya kita, supaya kita di antara tanda kita iman kepada Allah dan hari akhir itu, kita memuliakan tamu. Tentunya memuliakan tamu itu karena tamu itu datang dengan rahmatnya. Kata baginda Nabi, idza dakhala dhaif ala qaumin dakhala bi rizqihi wa idza kharaja bi maghfirati dzunubi. Kata baginda, apabila tamu masuk kepada suatu kaum, maka dia akan masuk dengan membawa rahmat Allah. Dan apabila keluar tamu tersebut, maka dia akan membawa pengampunan dari dosa-dosanya. Dan itu kita harus menghormati tamu kita. Bahkan ada tata caranya, ada adab-adabnya. Syekh Hatim Al-Asom pernah mempunyai memberikan pandangan bahwasanya ada kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang pribumi dan ada kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Kita bertamu harus punya tata krama, dan seorang pribumi menyambut tamu pun harus ada tata krama. Wajibun ala dhaif, ada kewajiban bagi seorang tamu. Umpamanya kita mau menamu kepada seorang, ada kewajiban bagi kita orang yang bertamu, yaitu yang pertama kata Syekh Hatim Al-Asom, ayajlisa haitsu yajlis. Tamu itu harus duduk di tempat duduknya tamu, jangan sembarangan. Tempat duduk pribumi diduduki oleh tamu, tempat tamu duduk di mana, di sanalah kita. Jangan sok, jangan kita merasa orang terpandang. Kalau menjadi tamu, duduklah di tempat yang disediakan kita bertamu. Yang kedua, wayaratu bima qadama, harus ridho dengan apa yang diberikan oleh pribumi. Jangan mentang-mentang tamu, pengen diberikan ini itu. Banyak di antara kita bertamu sok jagoan, pengen disediakan makanan anu, pengen disediakan minuman anu, pengen disediakan itu. Tidak ada adab-adaban. Banyak orang mengerti pun tidak tahu bagaimana tata cara bertamu.
gitu. Jadi harus apa yang diberikan oleh pribumi harus ridho bima qadama. Lalu ada seorang yang bertamu itu wala yakhruju hatta yasta'din, tidak keluar apabila tidak izin dulu. Kita bertamu, kita izin. Kalau kita pulang pun harus izin. Tidak ada adab-adaban kita bertamu kalau kita tidak izin kalau kita pulang. Adapun bagi kewajiban bagi orang yang pribuminya, jadi ada kewajiban juga kata Syahatim, orang yang menghormat tamu, ayut imahu al halal, yaitu memberi makan kepada tamu itu sesuatu yang halal, sesuatu yang dicari dari sesuatu yang halal, caranya dengan cara yang halal, dan barangnya pun barang yang halal. Yang kedua kata Syahatim, ya fadu aqotos salat alai mawaqitus salat. Pribumi itu harus menjaga kepada tamu tentang waktunya salat. Harus dikasih tahu kepada tamu tersebut waktunya sholat. Kalau lagi ngobrol umpamanya harus dikasih tahu, oh ini waktunya sholat. Kalau tamunya ketiduran harus dikasih tahu bahwa ini ada waktunya sholat. Jadi itu kewajiban kepada pribumi untuk mengingatkan tamunya ingat kepada sholat. Banyak dari kita banyak tamu datang tidak sholat, dibiarkan, maka dosanya adalah dosa dosa tamu itu termasuk dosa, menjadi dosa bagi pribumi tersebut. Yang ketiga kata Syahatim itu wala yahbis ma qadarau alaihi minat ta'am. Jangan menahan sesuatu, menyembunyikan sesuatu makanan yang kamu mampu dari makanan. Jadi kalau umpamanya ada tamu, apa yang kita mampu berikan kepada tamu, berikanlah. Karena tamu itu datang dengan rahmatnya, maka apa yang kita berikan kepada tamu itu merupakan sedekah atau hadiah yang nantinya akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita menjadi suri tauladan yang baik. Itu merupakan akhlak bagian kita Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau dijadikan kekasih Allah. Kita pun pengen dijadikan kekasih Allah. Di antara akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam kita tiru, maka insya Allah dengan meniru beliau kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.